Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final project pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang terhormat, dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan Bapak Endang Wahyudi Skom Mkom. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Gunawan dengan NIM 112003455. Dengan saya sama Lydia dengan NIM 112001999. Dan saya sendiri dengan Ayu Lestari Haryanto, NIM-nya di 112000541. Di sini kelompok 3 mengambil tema dengan analisa pengolahan arus kas pada toko komputer. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Kita memakai yang pertama ada aktor. Aktor di sini disimbolkan dengan lambang orang yang mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case. Use case di sini sendiri adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association, di mana di sini adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Yang keempat ada generalisasi, yaitu yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dalam use case. Yang kelima ada include, yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang kelima ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, kepala toko, bendahara, dan staf toko. Yang pertama ada direktur, di mana bertanggung jawab pada perusahaan, mengawasi jalannya perusahaan, memberikan aturan kepada staf toko, demi perusahaan dapat berjalan dengan baik, mengecek hasil laporan keuangan toko. Yang kedua ada kepala toko, melakukan bimbingan dan arahan kepada staf toko, mengawasi setiap pekerjaan lingkungan toko. Yang ketiga ada staf toko, di mana melayani customer, mempromosikan dan menginformasikan kelebihan dan kekurangan kualitas peralatan. Yang keempat ada bendahara toko, di mana untuk melakukan pencatatan transaksi masukan dan keluaran, melakukan laporan keuangan baik bulan ataupun harian, mengontrol aktivitas perusahaan, dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Untuk selanjutnya, di sini ada use case diagram toko komputer untuk customer-nya. Yang pertama ada customer, datang ke toko, lalu memberitahu keperluan atau keinginan servis. Di sini dihubungkan dengan extend, lalu ada customer lagi, melihat peralatan komputer atau jasa servis, dihubungkan dengan extend, lalu menjelaskan kerusakan pada komputer, lalu melakukan jasa servis dan pembelian peralatan dihubungkan dengan extend, lalu ada melakukan transaksi pembayaran dihubungkan dengan include, lalu kembali lagi ke customer. Di sini ada use case diagram staff toko, di mana yang pertama ada staff toko untuk memperbaiki kerusakan pada komputer. Selanjutnya ada use case diagram untuk bendahara, di mana di sini ada bendahara menawarkan peralatan, melakukan transaksi pembayaran dihubungkan dengan extend, melakukan transaksi pembayaran lalu mencatat penjualan peralatan dan jasa dihubungkan dengan include, lalu kembali lagi ke bendahara. Ini saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dokumen masukan. Di sini spesifikasi dokumen masukan terdapat invoice tanggal 12 Januari 2020, pendapatan jasa servis komputer. Ini masuknya ke kas masuk. Di sini ada jasa servis komputer untuk PT Toko Komputer, dan ini adalah invoice-nya. Totalnya 500.000 untuk customer Sinta. Lalu di sini spesifikasi dokumen masukannya ada lagi tanggal 12 Januari 2020, pembayaran piutang dari PT ABC dan masuk ke kas masuk dengan menggunakan US dollar. Selanjutnya masih dokumen masukan pada tanggal 10 Januari 2020, penjualan peralatan kepada PT Ceria, dan di sini ada Lenovo untuk pembeliannya, untuk penjualannya, dan ada modem smartphone-nya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Gunawan. Nah, untuk spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Pada tanggal 16 Januari 2020, di mana ada pembayaran telepon. Ini melalui cash dengan sebesar Rp1.550.000. Baik, lanjut. Di sini ada perusahaan membayar gaji karyawan pada tanggal 26 Januari 2020. Di sini melalui Bank BCA dengan sebesar Rp3.900.000. Baik, di sini ada laporan buku besar pada toko komputer pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, di mana store equip at cost-nya sejumlah 1 juta, untuk store equip account debt sebesar 1 juta, untuk kas IDR sebesar 2.650.000, untuk Bank BCA sebesar 7.850.000, untuk Bank SGD sebesar US dollar 85.600 rupiah. Lanjut, untuk Bank SGD Exchange sebesar 8.900.000, untuk Trend Debt Store IDR sebesar 0 rupiah, untuk komputer balance sebesar 8.120.005 rupiah, untuk printer balance sebesar 3.300.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.